Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Mairani dengan NIM 230306058 dari Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Pada Kamis 5 Oktober 2023, saya telah mewawancarai Bapak Rido dari 786 NS Farm terkait beberapa fungsi manajemen. Ada planning, organizing, staffing, leading, dan controlling, yang dimana wawancara ini sebagai tugas mata kuliah dasar manajemen peternakan. Langsung saja kita ke videonya. Rencananya kalau kami di farm ini biasanya kami meningkatkan produksi fattening untuk jual kurban sapi juga, cuman ini biasanya kami hanya di momen Idul Adha aja. Nah, dari video tadi kita bisa mengetahui bahwa pemilik ingin meningkatkan penjualannya. Jadi penjualannya itu tidak hanya di momen Idul Adha saja. Nah, untuk meningkatkan penjualan, kita bisa membuat target penjualan dalam jangka waktu tertentu. Misalnya, dalam 1 bulan kita harus ada target, harus menjual berapa. Jadi, penjualannya itu tidak hanya di momen Idul Adha saja. Nah, agar target penjualan itu bisa terlaksana, tentunya kita juga harus meningkatkan jumlah produksinya agar ternak-ternak itu bisa dijual tidak hanya saat Idul Adha saja. Jadi, produksi ternak itu ada setiap bulannya dan bisa dijual tiap bulannya. Seperti itulah targetnya. Produksi ini kami biasanya untuk pakannya ini harus memadai. Pemilik mengatakan beliau meningkatkan kualitas pakan agar hasil produksi ternak maksimal. Namun, jika ingin mendapatkan hasil yang maksimal, kita tidak boleh hanya memperhatikan pakan atau feedingnya saja. Ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi hasil produksi ternak, seperti breeding atau bibitnya dan manajemennya. Dalam dunia peternakan dikenal segitiga peternakan, yang di dalamnya itu ada breeding atau bibitnya, feeding atau pakan, dan manajemen. Jika ingin mendapatkan hasil yang maksimal, kita harus memperhatikan 3 hal tersebut. Seperti tadi, jika hanya pakannya saja yang dimaksimalkan, namun tidak memperhatikan apakah breeding atau bibit yang digunakan adalah bibit yang bagus, dan manajemennya apakah manajemennya sudah bagus, bisa jadi hasil yang dihasilkan itu tidak maksimal. Karena mau kita beri pakan sebagus apapun, semahal apapun, semaksimal apapun, jika memang bibitnya tidak bagus atau breedingnya tidak bagus dan manajemennya tidak bagus, hasil yang dihasilkan itu tidak akan maksimal. Namun, jika pakan yang kita gunakan sudah bagus, bibit yang kita gunakan bagus, dan manajemen kita dalam mengolah peternakan tersebut bagus, bisa dipastikan hasil yang kita dapatkan maksimal. Masalah SDM-nya kadang kita suruh apa, kadang-kadang nggak nyambung satu, atau mungkin lagi lelah. Nah, kalau lagi lelah ini sulit nih, dikasih masukan SOP-nya apapun ini berantakan. Nah, perusahaan membutuhkan SDM yang teliti dan disiplin agar SOP perusahaan dapat dijalankan dengan baik dan benar. Karena SDM tersebutlah yang nanti akan mengurusi ternak kita, di mana mereka berperan penting dalam manajemen usaha ternak kita. Seperti yang saya jelaskan tadi, ada 3 poin yang harus kita perhatikan jika ingin mendapatkan hasil yang maksimal, yaitu breeding, feeding, dan manajemennya. Sia-sia dong jika kita sudah menggunakan bibit yang bagus, lalu pakan yang bagus, namun manajemennya jelek karena SDM yang kita pekerjakan itu tidak bisa bekerja dengan baik dan benar sesuai SOP perusahaan. Jadi sama saja hasilnya nanti tidak akan maksimal. Karena itu perusahaan membutuhkan SDM yang teliti dan juga disiplin agar SOP perusahaan dapat dijalankan dengan baik dan benar.
tetap diingatkan apa yang mau dikerjakan untuk kedepannya. Dari video tersebut kita mengetahui bahwa sang pemilik mengingatkan para staf-staf atau pekerjanya tentang hal-hal apa saja yang harus dilakukan setiap harinya. Hal ini mungkin efektif sehingga para pekerja dapat bekerja dengan baik pada hari itu. Namun, mungkin kita bisa membuat plat-plat dengan tulisan tentang hal-hal apa saja yang harus dilakukan para pekerja, lalu menempelnya di tempat-tempat yang bisa selalu terlihat oleh pekerja, sehingga setiap harinya pekerja melihat tulisan itu pastinya akan teringat dong di dalam diri mereka tentang apa-apa saja yang harus dilakukan, sehingga sang pemilik juga tidak perlu setiap hari harus membriefing para pekerja-pekerjanya tentang apa saja yang harus dilakukan. Kami udah buat pakan, terus makanan complete fitnya udah kami stok juga gitu. Dulu ya begitu ada hari ini mau makan gitu kan, pakannya hari ini di situ dibuat, nih enggak. Sekarang kita udah stok, udah ada gudang pakan gitu. Untuk soal pakan, kita memang tidak bisa menyalahkan pihak manapun karena kita tinggal di Indonesia dengan iklim tropis yang dimana curah hujannya sangat tinggi. Dan saya setuju dengan keputusan pemilik untuk membuat bank pakan untuk menyimpan stok-stok makanan beberapa hari ke depan sehingga menghindari kelangkaan makanan apalagi pada saat musim hujan. Nah, sejauh ini manajemen yang dilakukan oleh pemilik usaha ternak ini sudah cukup baik. Beliau bisa memberikan solusi-solusi terhadap masalah-masalah yang ada dalam peternakannya. Dan solusi-solusi tersebut berjalan dengan baik di lapangan sesuai dengan keinginan beliau. Seperti tadi masalah pakan, beliau membuat bank pakan untuk menghindari kelangkaan pakan pada musim hujan, dan hal tersebut adalah keputusan yang sangat baik. Baik, segitu saja dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah atau kurang pantas, dan juga saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Rido dari 786 NS Farm yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk saya wawancarai. Semoga kedepannya usaha Bapak Rido makin sukses, makin maju, dan rencana-rencana dan tujuan-tujuan Bapak Rido dapat terlaksana. Jika kalian suka dengan video saya, boleh di-like dan juga di-subscribe, dan kalian juga boleh memberikan kritik dan saran pada saya di kolom komentar. Sekian, terima kasih, sampai jumpa.